Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zainafadi dari kelas 12 Listrik 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi sistem tenaga listrik. Sinkronisasi sistem tenaga listrik adalah proses penggabungan dua atau lebih generator pembangkit sumber listrik dengan proses menyamakan tegangan, frekuensi, sudut fasa, dan urutan fasa. Sinkronisasi antar generator. Jika generator dibebani melebihi kapasitasnya, akan mengakibatkan generator tersebut tidak bekerja atau bahkan akan mengalami kerusakan. Untuk mengatasi kebutuhan listrik yang meningkat dapat diatasi dengan menggabungkan dua sumber listrik atau lebih, yaitu dengan menjalankan generator lain tambahan yang kemudian diparalel dengan generator utama sebelumnya pada suatu jaringan jala-jala yang sama. 1. Cara membuat paralel generator. A. Syarat utama paralel generator. 1. Nilai efektif tegangan antar generator harus sama dengan tegangan jala-jala. Yang kedua generator dan jala-jala harus sama. Yang ketiga, sudut fasa antar generator harus sama. Yang keempat, bentuk gelombang tegangan harus sama. Kelima, urutan fasa kedua generator harus sama. B. Syarat pendukung. 1. Tersedianya fasilitas kontrol remote speed atau frekuensi regulator. Yang kedua, tersedianya fasilitas kontrol remote AVR automatic voltage regulator. Yang ketiga, safety drop. Yang keempat, stop sinkronisasi generator. C. Hal-hal yang harus dipastikan sebelum melakukan sinkronisasi generator dengan jala-jala. Yang pertama, PMT circuit breaker dalam keadaan terbuka. Kedua, PMT sistem eksitasi generator dalam keadaan terbuka. Yang ketiga, mesin berputar pada putaran nominal dan governor pada posisi minimum. Yang keempat, semua dalam kondisi normal dan siap disinkronisasikan. Yang kelima, sistem jaringan telah bertegangan dan pemisah pada bus sudah masuk. Yang kedua adalah proses sinkronisasi generator. A. Proses sinkronisasi secara manual. Yang pertama, naikkan putaran generator dengan kontrol governor hingga putarannya sama dengan kecepatan frekuensi sistem. Yang kedua, periksa sistem eksitasi, kemudian masukkan pemutus tenaga penguat medan field breaker. Yang ketiga, naikkan arus eksitasi, periksa tegangan generator. Yang keempat, masukkan switch sinkroskop ke posisi manual. Yang kelima, atur eksitasi agar tegangan generator sama dengan tegangan sistem atau jaringan. Yang keenam, pada jarum sinkroskop mendekati titik nol, tekan tombol pemutus tenaga generator sehingga CB masuk pada jarum menunjuk titik nol. Generator tekan sinkron. Yang terakhir yaitu matikan peralatan sinkronisasi dan selektor switchnya. B. Proses sinkronisasi paralel otomatis. Dilihat dari gambar tersebut dapat disimpulkan dapat dilakukan secara otomatis pada synchronizing panel dan hanya dapat dilakukan dengan alat yang dapat secara otomatis memonitor perbedaan fasa, tegangan, frekuensi, dan urutan fasa. Apabila semua kondisi telah tercapai, alat memberikan sinyal bahwa scalar untuk paralel generator dapat dimasukkan. Prosedur proses sinkronisasi paralel otomatis. Yang pertama, pastikan bahwa breaker dari generator yang akan diparalel dalam keadaan terbuka. Kedua, pastikan AVR dalam posisi auto. Ketiga, set primer move sampai pada spesifikasi putaran tanpa beban. Keempat, gunakan governor control untuk mengeset frekuensi incoming. Masukkan generator lebih tinggi 1/10 dari frekuensi sistem. Kelima, gunakan AVR untuk mengeset tegangan incoming generator sama atau lebih tinggi dari sistem. Keenam, gunakan sinkroskop pada incoming generator dan set frekuensi incoming generator berputar perlahan di daerah fase mendekati 0. Ketujuh, tutup breaker incoming saat 1-2 derajat pada sinkroskop sebelum posisi 0. Ke-8, matikan sinkroskop. Yang terakhir yaitu dengan governor control, buat perpindahan beban ke incoming generator secara perlahan. Yang kedua adalah jenis-jenis pipa kabel yang digunakan pada instalasi listrik. Di dalam setiap rumah pasti terdapat alat elektronik sehingga dibutuhkan pipa kabel untuk pemasangan instalasi listriknya.
Pipa pada sambungan listrik ini merupakan perlengkapan tambahan pada jaringan listrik rumah tangga yang memiliki banyak kegunaan. Dikarenakan pipa kabel memiliki banyak kegunaan dan berada di sekitar Anda, maka diperlukannya keamanan ekstra agar bisa terhindar dari terjadinya kerusakan dan permasalahan yang ada. Jenis pipa pun bermacam-macam yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beragam kelebihan dari pipa kabel listrik, jenis-jenisnya, dan juga cara pemasangan kabelnya untuk Anda yang membutuhkan jaringan listrik tambahan. Kelebihan dari pipa listrik. Tentunya pipa kabel diproduksi dengan adanya tujuan, di mana tujuan dari pipa kabel tersebut adalah untuk melindungi kabel dari terjadinya kerusakan. Agar dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasinya, maka pipa dibuat dengan bahan yang bisa memberikan banyak kelebihan. Berikut ini segudang kelebihan dari pipa kabel. Yang pertama adalah pipa listrik putih dibuat dengan menggunakan double screw machine sehingga dijamin aman dan bisa meminimalisir terjadinya kerusakan. Yang kedua, bentuknya sangat lentur sehingga bisa dibengkokkan hingga 90 derajat tanpa menyebabkan kabel putus dan bisa dibengkokkan hingga membentuk huruf U. Yang ketiga, sifat dari pipa kabel memiliki ketahanan pada suhu, cuaca, api, dan juga gigitan tikus. Yang keempat, sangat mudah untuk dilakukan pemotongan dan ringan sehingga sangat efektif digunakan. Yang terakhir, dapat digunakan untuk dekorasi dinding maupun ruangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pipa kabel. Pipa yang digunakan sebagai pelindung kabel dibuat dari beberapa jenis bahan. Perbedaan jenis bahan ini berkaitan dengan sifat bahan pipa sehingga penggunaannya pun tidak sama. Saat ini ada 4 jenis pipa kabel yang beredar di pasaran, yaitu pipa union, PVC, spiral, dan galvanis. Yang pertama yaitu pipa union. Pipa union adalah jenis pipa kabel yang dibuat dari plat besi dan diproduksi oleh pabrik tanpa menggunakan las. Ciri pipa ini adalah mudah dibengkokkan dalam keadaan dingin, mudah dipotong, mudah didapat, dan harganya relatif murah. Pipa union biasanya digunakan untuk kabel yang dipasang di tempat yang kering untuk mencegah korosi atau karat. Yang kedua adalah pipa PVC atau paralon. Pipa kabel dari bahan PVC juga mudah dijumpai di pasaran. Dibandingkan dengan pipa union, pipa PVC memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih ringan, pekerjaannya mudah, mudah dibengkokkan, dan merupakan bahan isolasi yang baik. Dengan begitu, dalam pemasangannya tidak akan terjadi hubungan pendek antara penghantar listrik dengan pipa. Pipa PVC baik untuk digunakan di daerah lembab. Yang ketiga yaitu pipa fleksibel. Pipa fleksibel adalah pipa konduit yang dibuat dari logam pendek yang disambung sedemikian rupa sehingga mudah diatur atau lentur. Kegunaan pipa ini cukup banyak, diantaranya sebagai pelindung kabel dari dak standar menuju meter pembatas listrik atau pada alat-alat yang menggunakan motor listrik. Yang terakhir yaitu pipa galvanis. Pipa galvanis adalah pipa kabel yang terbuat dari besi dan bagian luarnya dilapisi bahan pelindung yang terbuat dari bahan seng agar pipa terlindung dari korosi. Pipa listrik galvanis banyak digunakan pada dak standar dan tiang lampu taman. Ukuran pipa listrik bermacam-macam, tergantung tujuan pemakaiannya. Dalam pemasangan instalasi listrik, ukuran ini harus diperhatikan agar sesuai dengan banyaknya kabel yang dimasukkan ke dalam pipa. Cara pemasangannya dapat dilihat dari gambar tersebut. Mengingat pentingnya penggunaan pipa kabel dalam instalasi listrik di rumah maupun gedung, keamanannya juga harus diperhatikan. Jika sudah terdapat cacat atau rusak, Anda perlu menggantinya. Untuk Anda yang memerlukan jaringan listrik tambahan pada ruangan, berikut ini terdapat cara atau tahapan yang bisa diikut dan penting untuk diketahui. Langkah pertamanya adalah harus menyesuaikan jalur instalasi yang ada agar tidak menimbulkan terjadinya saling bertabrakan ataupun bertumpuk. Kemudian langkah kedua menggunakan dos penyambungan yang akan dipasangkan dengan klem apabila ada terjadi pertemuan antara pipa kabel listrik dengan plafon. Terakhir memakai kawat pancing dengan tujuan untuk mempermudah penarikan kabel yang ada pada pipa listrik. Selanjutnya kabel dak. Pengertian kabel dak adalah
Kabel dak adalah salah satu perlengkapan untuk instalasi kabel yang berupa rumahan kabel. Secara khusus, kabel dak digunakan untuk rumahan kabel yang akan diinstal di bawah permukaan tanah yang ditaruh pada pipa-pipa di bawah permukaan tanah. Kabel dak sengaja ditaruh di bawah tanah bertujuan supaya jauh dari jarak pandang. Hal itu karena kabel ini mempunyai tekanan yang tinggi dan sewaktu-waktu bisa berbahaya. Biasanya kabel dak dibuat dari bahan material PVC dengan berbagai variasi warna. Meskipun demikian, ada pula kabel dak yang dibuat dari bahan baja yang tahan terhadap karat. Tentunya harga kabel dak berbeda-beda jika dilihat dari bahan material untuk pembuatannya. Fungsi kabel dak. Kegunaan kabel dak yang utama mirip dengan kabel tray yang digunakan untuk pelindung kabel instalasi listrik. Akan tetapi kabel dak juga mempunyai beberapa fungsinya atau kegunaan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasannya. Peran yang pertama yaitu koordinasi jaringan kabel bawah tanah. Kabel dak memiliki peran yang sangat penting sebagai koordinator jaringan yang diletakkan di permukaan bawah tanah. Dalam hal ini, umumnya kabel dak yang digunakan yaitu kabel dak yang berbahan baja atau besi yang bisa tahan untuk jangka waktu yang lama jika dimasukkan ke dalam tanah. Yang kedua yaitu merapikan kabel. Dalam instalasi listrik, kabel dak juga dapat berfungsi untuk merapikan tatanan kabel sehingga lebih rapi dan aman. Fungsi ini sangat diperlukan pada instalasi listrik di berbagai bidang, terutama pada area pembangunan. Selain rapi, dengan menggunakan kabel dak, perawatan instalasi kabel juga menjadi lebih mudah dilakukan. Yang ketiga adalah pemberi informasi. Kabel dak juga dapat digunakan sebagai pemberi informasi, di mana ketika terjadi kerusakan pada masing-masing jaringan, maka kabel dak dapat memberikan informasi. Dengan demikian, maka akan memberikan kemudahan untuk melakukan penanganan kerusakan yang terjadi pada jaringan tersebut. Jenis-jenis kabel dak. Adapun beberapa jenis kabel dak diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel dak trunking. Kabel dak trunking adalah jenis kabel dak yang paling sederhana jika dibandingkan dengan jenis kabel dak yang lain. Kabel dak jenis ini biasanya banyak digunakan di rumah-rumah. Tujuannya supaya kabel dapat terlindungi dari debu dan juga air yang bisa menimbulkan terjadinya konsleting. Kabel dak trunking berbentuk kotak atau persegi panjang yang di salah satu sisinya bisa dibuka dan juga ditutup. Akan tetapi ada pula yang berbentuk lainnya, misalnya seperti trapesium ataupun setengah lingkaran. Jenis yang kedua yaitu kabel floor dak. Kabel floor dak banyak diletakkan di permukaan lantai. Bentuk kabel floor dak berbentuk oval dengan berbagai macam ukuran. Dibuat oval tujuannya yaitu agar orang-orang tidak tersandung dan tidak membahayakan. Jenis kabel dak yang terakhir yaitu kabel craft floor dak. Sesuai namanya, kabel craft floor dak mempunyai bentuk yang mirip gundukan kubah. Kabel craft floor dak biasanya banyak digunakan untuk instalasi listrik pada perkantoran maupun rumahan. Umumnya kabel craft floor dak banyak yang terbuat dari bahan PVC. Selain itu, jenis kabel ini juga banyak digunakan khusus untuk melakukan pemasangan kabel dak dengan memakai double tap. Berikut salah satu pemasangan menggunakan dengan kabel dak.
dari saya. Wassalamualaikum